Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat karunia-Nya siang ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka bertolabul ilmi. Insya Allah siang ini kita akan bersama guru kita Ustadz Iskandar yang insya Allah akan membahas mengenai tema zakat ya. Sebelum kita mulai sholawat serta salam, jangan lupa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda besar kita, kesayangan kita, syafaatnya sangat kita harapkan kelak di hari akhirat. Semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaat, yang akan meminum dari telaganya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum mulai, apa kabarnya teman-teman semua? Apa kabarnya? Bunda-bunda, puasanya lancar ya, insya Allah. Alhamdulillah lancar Bunda. Mbak Dina dari Cinta Quran Foundation ya, oke. Mumpung jadi saya ingat, nanti sebelum kita mengakhiri kajian ini, teman-teman akan ada presentasi, insya Allah jadi ladang pahala kita, jalan untuk menjadi ladang pahala kita dari Cinta Quran Foundation. Insya Allah nanti setelah selesai kajian ya. Jadi 1 jam pertama, insya Allah Ustadz Iskandar akan memberikan materinya mengenai zakat, kemudian setengah jam berikutnya saya akan buka sesi Q&A. Teman-teman silakan menulis pertanyaannya di kolom chat untuk kemudian insya Allah nanti akan saya bacakan. Oke, baik. Jadi siang ini kita insya Allah akan membawakan mengenai tema zakat dan insya Allah nanti akan ada 3 episode ya teman-teman ya. Hari ini episode pertama judulnya ada apa dengan zakat, kemudian Rabu depan itu ada lagi di jam yang sama zakat harta dan pembagiannya, kemudian sebelum Idul Fitri episode ketiganya zakat fitrah dan kaitannya dengan Idul Fitri. Jadi teman-teman harap remark gitu ya, menandai kalendernya, jangan sampai ketinggalan jadwal, ditulis di 13.30 sampai jam 3 tiap hari Rabu bertemu dengan belajar dari Ustadz Iskandar Riyadi. Insya Allah kita akan bertemu lagi nih sama Ustadz setelah kemarin mungkin di antara teman-teman ada yang sudah ikut kelas waris ya. Batch berapa ikut? Jadi MTK itu kemarin sudah mengadakan kelas waris 3 batch bersama Ustadz Iskandar dan kali ini kita ketemu lagi sama Ustadz Iskandar. Oke baik, saya sapa dulu ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ketemu lagi kita Ustadz. Alhamdulillah. Online ya, online lagi ya. Online, Masya Allah. Kemarin sempat offline ya Ustadz ya sekali ya, Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semua juga sehat. Amin. Semoga bunda-bunda semua yang ada di sini juga sehat ya. Nanti di akhir acara saya akan membacakan beberapa informasi mengenai MT Horatun Nisa, kajian-kajian dari MT Horatun Nisa, juga ada dari taklim remaja, juga ada dari taklim anak. Jadi selepas kajian jangan kemana-mana, dan seperti tadi sudah saya sampaikan akan ada juga dari Cinta Quran Foundation, insya Allah Mbak Risma atau Mbak Dina begitu yang mungkin nanti akan presentasi di akhir acara dan berhubungan dengan tema kita siang ini Ustadz. Jadi dari Cinta Quran akan mempresentasikan mengenai zakat. Jadi insya Allah ini relate ya teman-teman ya, bunda-bunda semua. Oke baik, sebelum mulai kajian ini kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah memberikan kita pemahaman, semoga Allah mudahkan kita untuk memahami apa yang akan Ustadz sampaikan dan memudahkan kita juga untuk mengamalkan ya Ustadz ya, untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat hari ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Oke Ustadz, tanpa memperpanjang kalam lagi, saya serahkan waktu dan tempat pada Ustadz. Tafadhol. Baik, syukran atas kesempatannya Ibu Nuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya muallima Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wa dhakkir ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Alhamdulillah, Ibu-ibu sekalian, bunda-bunda salihah, azallahu wa iyyakum ajmain. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu di siang menuju sore ini. Mudah-mudahan hadirnya kita semua di sini dengan niat yang ikhlas dicatatkan sebagai amal kebaikan, amal soleh kita di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan puasa-puasa kita, salat kita, baik yang wajib maupun sunnah, dan juga sedekah-sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak hentinya lisan kita seharusnya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mulai dari nikmat sehat, nikmat umur, waktu, dan nikmat yang kita rasakan pada saat ini, yaitu kita bisa menjalani puasa Ramadan tetap dalam ketaatan, ya. Dan di saat yang sama Allah tambahkan nikmat lagi, yaitu dengan kita bisa meluangkan waktu sama-sama belajar Islam. Karena sebagaimana kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah pahamkan atasnya agama. Jadi luar biasa Allah berikan, ya. Kalau kita hitung-hitung, modal umur Allah yang berikan. Langkah kita untuk melakukan kebaikan itu Allah yang kuatkan. Allah berikan taufik kepada kita. Jadi betapa sayangnya Allah kepada kita. Nah, tinggal kemudian bagaimana kita terus kemudian bersyukur dengan membalas betapa banyak nikmat Allah itu dengan memastikan diri kita itu tetap dalam ketaatan. Memastikan diri kita itu tetap pada tracknya. Apa tracknya kita itu? Yaitu pada misi kita di dunia ini untuk yaitu mewujudkan penghambaan secara utuh pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa hakikat penciptaan kita semua di muka bumi ini, kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Baik. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk kemudian mengisi Ramadan ini dengan amal-amal soleh. Baik amal soleh itu terkait dengan fisik kita. Dan juga khususnya kita meminta kekuatan untuk dimudahkan beramal soleh dengan harta-harta yang kita miliki. Amin rabbal alamin. Salam semua tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berbanyak salat kita kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya salat kita kepada Nabi, dan tentu tidak lupa kita bahwa kita senantiasa tetap berada dalam koridor, yaitu wasiat Nabi, dalam koridor Al-Quran dan Sunnah, menjadikan kita umatnya yang layak mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Baik bunda-bunda saleh, ibu-ibu sekalian, azallahu wa iyyakum ajmain. Tema kita pada saat ini adalah tentang fikih. Ya, sebentar. Muncul nggak slide-nya ya? Muncul, Ustaz. Muncul. Tema kita saat ini adalah tentang fikih zakat. Ya, kalau di tag-nya MTK kemarin, bulan puasa sangat erat kaitannya dengan zakat. Tetapi sini saya ingin menyampaikan, ya, bahwa zakat yang kaitan erat dengan Ramadan itu adalah zakat fitrah, ya, zakat fitrah. Ya, jadi kalau zakat harta itu nggak terkait erat sebenarnya. Tetapi ini orang sering keliru, yang dimana
karena zakat fitrah itu dikeluarkan di akhir Ramadan ketika terbenamnya matahari, kemudian seakan-akan zakat mal itu juga di Ramadan, padahal itu keliru. Ya, jadi itu sesuatu kekeliruan yang harus diluruskan. Bahwa iya Ramadan itu terkait dengan zakat, tapi zakat fitrah. Ya, yang itu diwajibkan atas jiwa. Jadi zakat itu ya, itu dibagi dua. Yang pertama, cuma dua itu ada zakat. Yang pertama, zakat atas harta. Jadi yang diwajibkan itu adanya harta. Itu yang pertama. Itu yang kita sebut sekarang kita bahas dengan zakatul mal. Yang kedua, ada namanya zakat atas nafs, atas jiwa. Atas jiwa itu, itulah yang kita kenal dengan zakatul fitr. Jadi diwajibkan itu dilihat daripada anggota tubuh. Masih hidup enggak? Apa maksudnya? Selagi dia hidup, maka itu dia ada kewajiban zakat fitr. Ya, dari orang tersebut dan orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Nanti itu di sesi ketiga insya Allah kita bahas. Jadi di sesi 212 ini kita bahas tentang zakatul mal. Jadi ini ingin saya sampaikan di awal bahwa Ramadan itu memang terkait dengan zakat, tetapi zakatul fitr. Tetapi zakat mal itu nggak mesti Ramadan. Nanti kita akan bahas kenapa yang gitu. Ya. Jadi ini slide-nya udah muncul. Apakah muncul slide-nya? Belum Ustadz, belum. Nggak muncul? Belum, masih black. Oh. Oke, udah. Sekarang sudah. Sudah ya? Sudah. Oh, tapi kenapa begini? Ada error berarti. Ini udah muncul? Sudah muncul. Oh, muncul ya. Ya, baik. Jadi judulnya di sesi awal ini adalah tentang fikih zakat mal. Kita akan bahas dari sisi kenapa sih kita harus berzakat. Ya, kenapa kita harus berzakat. Ya. Jadi udah kelihatannya gambar uang apa ini? Dinar ya. Kalau yang emas itu dinar, kepingan ini namanya dinar. Kalau yang perak namanya dirham. Ya. Ya, dinar, dirham. Emas dan perak. Ya. Mata uang dulu, mata uang dalam Islam itu dinar dan dirham. Ya. Ya, jadi zakat mal itu maksudnya adalah zakat harta. Ya, zakat harta ya. Baik, saya ingin memulai dengan suatu analogi ya. Ibu-ibu sekalian di sini, adakah yang bekerja? Pasti ya yang pernah bekerja ya memang dulu ya ketika bekerja pasti kan kemudian mengajukan surat lamaran kerja ya. Tetapi yang coba kita dulu ketika kemudian kita melamar, apakah di dalam surat lamaran kerja itu atau misalnya info dari lowongan kerja itu lengkap nggak aturan perusahaan itu dilampirkan? Tentu tidak. Dia kan hanya bilang dibutuhkan pegawai ini sekian, umur sekian, butuh pengalaman, enggak. Dan tidak ada ditampilkan aturannya, benar enggak? Enggak ditampilkan. Ya, yang penting kalau kamu mau daftar, ajukan surat lamaran kerja. Kemudian kita buatlah CV kita ya, kita siapkan berkas-berkasnya, kita ajukan. Alhamdulillah, ketika kita ajukan kemudian kita diterima ya. Diterima, setelah kita diterima barulah kemudian kita disampaikan tentang aturan kerjanya, SOP-nya gimana. Ya, jadi dijelaskan bahwa kerjanya dari sisi durasinya, dari sisi apa aja yang dilakukan kan gitu. Itu baru jelasnya itu ketika kita diterima. Sebelum diterima kita nggak tahu apa sebenarnya yang harus kita kerjakan. Memang ada posisi aja, tapi kan posisinya kan masih secara umum. Nah, dengan jabatan aja, dengan posisi, tapi kan apa kerjanya kan detailnya nggak tahu. Nah, di mana yang ingin saya sampaikan adalah ibu bunda-bunda sekalian adalah bahwa ketika kita kemudian sudah bekerja, kita nggak mikir di awal itu, kita nggak mikir aturan kerja, yang penting diterima dulu. Tapi ketika udah diterima, mau nggak mau aturan kerja apapun harus kita terima. Mau nggak mau, bahkan mungkin itu di luar ekspektasi kita. Kok ada yang begini?
Tapi gimana lagi, ya udah kita diterima dan ini memang passion kita, apapun kita lakukan. Ya, aturan kerja yang berat pun, mau nanti ada apa dikirim keluar kota harus siap, mau misalnya apa namanya lembur harus siap. Nah, itu adalah konsekuensi dan kita terima aja. Karena apa? Karena kita sudah diterima kan gitu, dan kita nggak bisa membantah. Misalnya, bolehkah nggak kita katakan ketika diterima, Pak, boleh nggak kalau yang ini saya nggak mau? Nggak bisa, nggak bisa kita. Ya. Artinya ketika kita sudah masuk kerja, apapun aturannya, pilihannya ya terima semua atau tolak semua, benar nggak? Itu aja pilihannya. Terima semua atau tolak semua, maksudnya keluar, nggak usah jadi kerja. Nah, jikalau ibu-ibu sekalian, itu urusan kita dengan manusia, kita harus kemudian mentaatinya ketika masuk dalam sistem kerjanya, perusahaannya. Pertanyaannya, bagaimana kemudian dengan ya ini apa ketika bekerja kita harus ikut walaupun berubah, kadang bertambah aturannya kita tetap. Nah, ya untuk apa semua itu kita lakukan? Ya kalau kita ditanya macam-macam jawabannya. Ya, tentu jawabannya macam-macam. Ada yang dia bekerja ya untuk ya menafkahi keluarganya. Ada yang bekerja itu ya untuk apa namanya? Aktualisasi diri. Ya, macam-macam dia bekerja. Ya. Ada lagi misalnya model orang bekerja itu ya biar ada kerjaan aja. Misalnya dia dia sebenarnya udah ada penghasilan dari bisnisnya, tapi ada juga modelnya dia daftar Grab. Ya biar ada kerjaan aja, biar bisa apa? Keliling-keliling Jakarta misalnya. Ketemu orang gitu. Karena kalau misalnya dia bisnis ini nggak ketemu orang, ya uang aja masuk, tapi orang nggak pernah komunikasi. Jadi macam-macam, ya macam-macam kalau ditanya kenapa kita kemudian bekerja itu. Nah, jikalau ibu-ibu sekalian, bunda-bunda sekalian, jikalau kemudian dengan manusia, ya, jadi kalau dengan manusia kita harus taat, ya pilihannya ketika sudah masuk terima seluruh aturannya atau keluar. Itu dengan manusia. Pertanyaannya kalau kita renungkan, bagaimana kalau kita kemudian hubungan kita dengan Allah? Ketika kita bersyahadat, maka konsekuensinya antaranya adalah terima semua aturan Allah. Hilang ya. Ustadznya hilang kah? Iya. Iya. Oh, mungkin Kepental ya. Kita tunggu aja ya. Oke, sambil nunggu Ustadz masuk lagi, mungkin saya akan menginformasikan mengenai taklim remaja ya bunda-bunda ya. Mungkin bunda-bunda di sini ada yang punya anak usia 10 sampai 15 tahun. Jadi taklim remaja ini afiliasinya dari bukan afiliasi ya. Oke, baik, Ustadznya sudah masuk. Terlempar ya jaringannya, Masya Allah nih ya, jaring wifi-nya kayak pindah ke jaringan biasa. Baik. Tidak apa-apa Ustadz, baik. Silakan dilanjutkan Ustadz. Terima kasih Bu. Jadi tadi kita sampai bahwa kaitannya bahwa kalau kerja saja itu kita terima apapun konsekuensinya, aturan apapun, apa kata bos kita terima. Bagaimana kemudian, begitulah kemudian ketika kita hubungan kita dengan Allah, bahwa ketika kita sudah menyatakan keislaman kita, syahadat, maka konsekuensinya apa, ibu sekalian? Konsekuensinya ya sama saja, kita harus ngikutin apa kata Allah.
Ya, jadi kalau udah menyatakan keislaman, maka apa kata Allah, apa perintahnya, larangannya ditaati. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Bagaimana? Ya, artinya kalau dengan manusia saja kita segitu takutnya, masa dengan Allah ya, yang menciptakan kita. Manusia siapa? Yang memberikan kita nikmat Allah. Maka ketika beriman, maka sudah menjadi keharusan, ya, keniscayaan bahwa dia harus kemudian menjadi hamba Allah seutuhnya. Jadi analogi tadi ingin saya sampaikan adalah bahwa sudahkah kemudian keislaman kita ini dibuktikan dengan ketaatan secara utuh, gitu. Jadi kalau kita misal sering baca kitab sirah, ya, para ulama menganjurkan kepada kita bunda-bunda soleh sekali. Kalau belajar fikih, kalau hanya belajar fikih, itu kan belajar normatif saja. Ini wajib, ini boleh, ini sunnah. Jadi kalau hanya fikih itu normatif, ya wajib kerjakan. Tapi kalau ingin dapat ruhnya, ya ruhnya, semangatnya dalam ketaatan itu, maka baca sirah-sirah para sahabat. Bagaimana perjalanan mereka? Karena kalau kita misal belajar fikih, pasti kita menganggap sunnah itu sunnah ini. Benar enggak? Coba pernah nggak kita bayangkan? Kalau kita tahu sunnah, malah bukan kita kerjakan, malah kita agak ngeper gitu, maksudnya tar aja dah. Kemudian kalau makruh, kita tahu makruhin masih boleh. Yang penting kan nggak haram, tapi kita tetap mengerjakannya. Padahal kalau kita lihat di mana kita tahu ruh ketaatan itu, itulah kenapa para seperti Imam Abu Hanifah itu tapi menganjurkan kita itu untuk kemudian menghidupkan hati kita itu dengan lihat bagaimana para sahabat. Sahabat itu kalau perintah itu nggak ada, kalau udah perintah kerjakan udah. Jadi ya karena memang dulu wajib sunnah itu memang nggak ada, tapi memang belum ada, tetapi semangat mereka itu, ketaatan itu diwujudkan. Nggak, kalau maksudnya kalau dia sunnah bukan berarti kemudian dilambat-lambati atau misalnya ditunda-tunda, enggak. Ruh itulah yang bisa kita dapatkan dari apa? Kisah-kisah para sahabat, ya. Dan itu luar biasa kan gitu. Ya, misalnya pernah dengar nggak kisah sahabat seperti Hanzalah, ya. Sahabat Hanzalah ini yang apa? Syahid di perang Uhud, ya, di salah satu perang, ya, dan dimandikan. Kenapa dia dimandikan malaikat? Karena apa? Junub. Ya kalau secara hukum fikih harusnya dia mandi dulu gitu. Tetapi apa? Karena dia tahu bahwa pengantin baru pala nih ibu sekalian. Ya, ini pengantin baru. Ya. Si Hanzalah ini pengantin baru. Tapi karena apa? Karena dia tahu bahwa hidup dia ini sementara. Dia ingin apa? Kehidupan abadi di mana? Surganya. Karena pengantin baru malam pertamanya seruan jihad datang, dia ikut dan syahid, malaikat yang memandikannya. Jadi apa? Itulah apa kisahnya Hanzalah. Padahal kalau secara hukum ya dia harus mandi dulu, tetapi gimana? Tetap apa? Dia lebih mengutamakan apa? Untuk apa? Memenuhi surat Allah dan Rasulnya. Ya, jadi inilah apa di awal bahwa kita ini sejatinya diciptakan untuk menjadi hamba Allah. Maka hakikat hamba Allah itu adalah apapun kata Allah, maka dia mengatakan sami'na wa ta'na. Kami dengar ya Allah dan kami taati, itu hakikatnya. Jadi kalau misalnya ketika ada perintah Allah kita masih merasa berat, itu masih harus diperbaiki imannya itu. Makanya perintah-perintah itu berat. Dan itu hanya disuruh kepada orang beriman. Artinya apa? Kalau misalnya ada orang berat melakukan puasa, maka imannya itu masih bermasalah. Karena iman itulah modalnya untuk menjalani ketaatan itu. Puasa disuruh orang beriman. Meninggalkan khamar, judi itu disuruh orang beriman. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamar, judi-judi itu adalah perbuatan setan. Tinggalkan kata Allah. Itu kalau nggak beriman ya berat bagi dia. Orang yang beriman ketika dikatakan jangan hina suatu kaum atas kaum lain, itu kalau bukan beriman pasti dia akan mudah. Dia akan mengatakan, ngapain sih? Saya pengennya bully aja. Kalau bisa rutin gitu, pagi, siang, malam kan gitu ya. Kayak minum obat kan gitu ya. Jadi kalau bukan karena beriman itu berat. Makanya
orang yang beriman itu udah kuat mental sebenarnya. Untuk apa? Menerima segala macam perintah dan segala macam larangan. Gitu. Ya. Jadi inilah kenapa semua itu harus diawali dengan iman. Kenapa? Karena kalau nggak dimulai dengan iman, maka berat. Berat semuanya. Bunda-bunda sholatnya. Ya, misalnya, kalau bukan karena beriman, orang itu akan sulit misalnya sholat. Benar? Mungkin kalau sholat 5 waktu, masih bisa kita ususan. Oh, mungkin dia sholat di rumahnya. Tapi kalau pengen tahu gitu bahwa memang ada masih orang muslim nggak sholat, itu sholat Jumat. Sholat Jumat. Lihat aja yang masih berkeliaran ketika sholat Jumat. Itu muslim. Kan gitu. Benar nggak? Terus ngapain mereka? Kok sholat Jumat aja masih berkeliaran gitu. Artinya sholat itu sulit. Ya, itu ya puasa itu sulit kalau bukan dengan keimanan. Begitupun ibadah itu yang terkait harta kita itu sulit kalau tidak dilandasi dengan keimanan. Benar? Ada dua. Ada yang terkait dengan fisik kita. Ya seperti sholat. Ada juga yang dia itu terkait dengan harta kita. Gitu. Jadi terkait harta kita. Jadi kalau kita lihat dari sejarah pensyariatan zakat ini, ya, ibu-ibu tahu tidak bahwa zakat dan puasa itu disyariatkan pada tahun yang sama. Tahun berapa kira-kira? Ada yang bisa bantu jawab? Saya kalau bisa jawab dapat hadiah. Ya nanti dari panitia kali ya. Jadi zakat dan puasa itu di tahun yang sama. Tahun keberapa Hijriah? Kalau ada yang nggak bisa jawab, tulis saja di chat. Tahun berapa? Allah alam Ustaz, Masya Allah ya. Jadi ini catat ya. Jadi zakat dan puasa itu di tahun yang sama pada tahun kedua Hijriah. 2 Hijri. Jadi di bulan Sya'ban. Kalau kita misalnya kita lihat berapa tahun Rasulullah itu baru di Madinah? Berapa tahun? Kan hijrah itu kan menunjukkan peristiwa Nabi itu sampai ke Madinah kan. Berarti belum genap 2 tahun. Nabi itu di Madinah. Artinya bahwa ayat tentang syariat, perintah dan larangan itu apalagi kewajiban di dalam Islam puasa itu baru ada setelah tahun kedua Hijriah. Berarti sebelum ini apa? Sebelum ini ayat-ayat ini adalah ayat-ayat tentang memperkuat keimanan mereka. Dan kita tahu bahwa ayat-ayat ketika turun di Makkah itu terkait dengan menguatkan tauhid. Jadi urusan tauhid dulu. Maka ketika imannya sudah kuat, baru kemudian ibarat banting. Apapun perintahnya ikut. Maka kembali saya ingatkan bahwa kalau kita berat kemudian mendengar perintah Allah, berat menunaikan kewajibannya, malah kemudian mengatakan ngapain sih? Gitu. Jadi ada kata ngapain sih? Ustadz. Jadi modelnya macam-macam. Ustadz, kalau saya sholat mau sih Ustadz. Gak apa-apa Ustadz. Tapi kalau zakat ini Ustadz, kayaknya masih berat Ustadz. Kenapa? Yang kerja saya, yang dagang saya, terus orang miskin itu ngerasain. Enak banget ya. Dia nggak kerja, masa dia ngerasain harta saya? Benar nggak? Kalau ngikutin hawa nafsunya, pasti dia akan mengatakan seperti itu. Atau ada kebalikannya Ustadz. Ustadz, kalau urusan harta, gampang cairin sama saya. Zakat, datang ke saya, cair. Sedekah, datang, wakaf ada apa? Wakaf apa? Masjid, silakan datang, saya akan cairkan, saya akan berikan. Tapi kalau sholat boleh nggak? Saya nggak sholat Ustaz. Ya kan? Model manusia itu macam-macam gitu. Ya, macam-macam. Ustaz, kalau berbaik sama manusia saya mau Ustaz, tapi kalau yang rutinitas itu kayak berat banget Ustaz, sholat. Kalau saya wanita misal, ya, wanita yang sudah dewasa misal, Ustaz, kalau bisa nggak kalau saya puasa Ustaz, tapi nggak nutup aurat, boleh nggak? Kan gitu. Misal ini gitu. Boleh nggak? Gitu. Bahkan saya pernah ada cerita ini dari dosen saya dari Saudi namanya Syekh Ar-Rajihi. Beliau kan ke Indonesia naik busway. Beliau taunya Indonesia itu
itu negeri muslim terbesar di dunia, benar nggak? Bukan hanya di Asia, di dunia. Tapi dia heran gitu. Yang katanya negeri muslim terbesar di dunia, kok dia nggak bisa bedakan, ini muslimah nggak sebenarnya yang ada di busway ini. Kenapa? Karena nggak menutup aurat. Padahal syiarnya seorang muslimah itu adalah menutup auratnya. Terus apa bedanya dengan yang lain? Mana syiarnya bahwa apa tandanya bahwa dia muslimah? Ya, ini PR kita. Ya, PR kita bersama bahwa kita saat ini adalah muslim terbesar. Ibaratnya itu kakak paling besar kita saat ini. Ya, tetapi memang besarnya kita itu memang kata Nabi ya, bahwa Islam itu tidak telah terkait dengan jumlahnya. Karena Nabi sudah mengatakan itu. Karena jumlahnya itu bisa jadi seperti buih saja, banyaknya ya tapi nggak punya kekuatan. Ya, tetapi Islam itu memang dilihat dari apa kekuatan, yaitunya kekuatan pondasi imannya, ketaatannya sama Allah kan gitu, kepada syariatnya itu yang dilihat kan gitu. Ya. Jadi artinya di sinilah kemudian kita merenungi gitu bahwa kalau kita lihat misalnya hasil dari ibadah apapun bentuknya aja yang berbeda. Salat kan ada tata caranya, kaifiat tersendiri, puasa tersendiri, zakat tersendiri, haji. Tetapi kan sebenarnya itu adalah untuk mewujudkan ketaatan kita. Jadi dari yang besar-besar dulu misalnya dari puasa kemudian sholat, kemudian haji dan zakat, itu bisa kita tunaikan. Tentu yang lain-lain lagi harusnya kita kerjakan. Ya. Jadi itu terkait dengan dengan fisik dan juga terkait dengan harta. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan ibadah terkait zakat, dan itu adalah terkait harta, dan itu adalah zakat. Kenapa kita harus berzakat, bunda-bunda soleh sekalian? Maka jawabannya adalah kita harus tahu betapa pentingnya zakat itu. Ya, betapa pentingnya zakat itu. Lihat pada zaman Rasulullah dalam hadis ya. Zakat itu disebutkan Nabi SAW setelah syahadat dan setelah sholat. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda. Jadi Rasulullah itu ya seringkali kemudian ada namanya mengutus pasukan. Dan yang Rasul ikut di dalamnya namanya ghazwah. Namanya apa? Ghazwah. Gitu. Tapi kalau peperangan yang Nabi mengutus utusannya tanpa kesan Nabi itu namanya sariyah. Namanya apa? Sariyah. Dan itu memang berangkatnya itu biasanya malam-malam karena dari kata asra. Asra itu kan perjalanan di malam hari. Jadi diutus. Nah, ketika kemudian mau diutus ini pasukan ini, ya, diutus ini, itu Nabi itu memberikan tausiah kepada mereka. Memberikan dapat taujih. Ya apa namanya? Pesan-pesan penting, komando lah gitu. Apa komando perintah Nabi kepada mereka? Ya, kepada pemimpinnya pastinya dan pasukannya. Ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Kalau kalian sudah sampai kepada mereka suatu kaum itu, maka pertama apa? Ajaklah mereka untuk bersyahadat. Ya, untuk apa syahadat? Ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa anni Rasulullah, dan aku ini adalah utusan Allah, kata Nabi. Ini dulu diajak. Jadi siapapun kalau ya diutus kepada kaum-kaum yang belum masuk Islam, itu diutus syahadat dulu, jangan yang lain. Untuk menyuruh mereka untuk syahadat. Jadi jangan menyuruh orang yang belum masuk Islam itu dengan sholat, jangan. Bersyahadat dulu. Ya, baru yang lain-lain. Ya. Setelah syahadatnya diterima, kata Nabi apa? Fa inhum ata'u lidzalik. Kalau mereka kemudian taat, maksudnya nerima, mau syahadat, fa'alimhum anna Allah qad iftar khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Beritahukan kepada mereka setelah syahadat itu Allah telah wajibkan kepada mereka apa? Salat 5 waktu di malam dan di siang harinya. Jadi ini hadis yang menunjukkan bahwa memang itu hanya 50 awalnya. Jadi nggak ada lagi ya salat 50 waktu itu berat ya. 5 waktu saja berat nggak? Ya kalau kita lihat faktanya kaum muslimin ya masih banyak nggak sholat. Apalagi kalau misalnya ketika itu sholat kita itu 50 waktu sehari semalam, gimana bayangin? Gimana 50 hari sehari sholat? Ya bisa bayangkan gitu di jam berapa aja itu. Ya. Berarti jam kita aja cuma 24 jam, berarti gimana?
Berarti setiap setengah jam sekali itu ada sholat. Benar nggak? Bukan hanya setengah jam, 20 menit sekali. Bisa bayangin 20 menit sekali kita sholat. Berarti udah azan nih. Ya. Kemudian imam baru pulang. Itu azan lagi. Jadi kapan kita misalnya nyari uangnya gitu? Maisanya, benar nggak? Makanya itulah benar kata Nabi Musa. Minta keringanan. Dan akhirnya 5. Dan 5 itu juga masih, kata Nabi Musa itu masih bilang, aku masih ragu nih. Dan benar. 5 itu kan jadannya kan masih banyak. 50 kali kan. Jadi setelah syahadat, sholat. Jadi kalau misalnya ada teman kita atau misalnya kenalan kita yang masuk Islam, Allah, maka setelah syahadat itu jangan ngajarin yang lain-lain dulu. Sholat dulu. Benarkan sholat. Ajarin dia sholat. Ya, bukan ajarin sholat. Maksudnya pahamkan dulu kewajiban sholat. Ya. Jadi kewajibannya dulu pahamkan. Ini karena apa hadisnya ini? Kasih tahu yang wajib setelah itu apa? Sholat. Seperti tadi lah, seperti kita udah diterima kerja itu syahadat. Dikasih apa? ACC, diterima. Setelah itu apa? Aturannya apa? Ada aturannya. Kewajiban kamu dalam Islam itu apa? Sholat. Kasih tahu lu kewajibannya. Pahami apa itu kewajiban. Kalau kamu lakukan berpahala, kamu tinggalkan berdosa. Baru setelah itu ajarkan kaifiannya. Jadi jangan langsung ajarkan caranya. Pahamkan dulu apa hakikat sholat itu. Oh itu wajib. Sehingga kalau misalnya dia langsung bersegera untuk belajarnya, nggak menunda-nunda gitu. Kemudian kata Nabi, udah selesai sholatnya kamu sampaikan, mau dia fa'inhum ata'u lidzalik, kalau dia taat kata Nabi, fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim. Jadi kalau tadi terkait fisiknya, kewajibannya fisik sholat, kerjakan sholat dengan kaifiannya. Kalau mau setelah itu dia taat, mau dia sholat, dia terima kewajibannya, maka kasih tahu kepada ada kewajiban terkait hartanya. Apa itu? Yaitu zakat. Jadi kalau di hadis ini disebutkan dengan kata sedekah. Tapi kalau ada kata iftarada fardun wajib, itu berarti maksudnya adalah zakat. Jadi karena zakat itu juga disebut dengan sedekatun wajibah. Sedekah yang wajib itu namanya zakat. Jadi seseorang muslim ketika sudah mengatakan syahadatnya, ini dua hal yang udah paket. Nggak boleh lagi dia itu mengabaikannya. Ini udah kepastian. Karena apa? Dari awal saja ini maksudnya apa? Ini kan syahadat, berarti nggak nunggu lagi lama. Nggak nunggu besok baru kasih tahu wajib sholat. Nggak, saat itu juga. Mau sholat, kasih tahu zakat. Tentu zakatnya kan nggak pada saat itu karena ada ketentuannya. Gitu. Tapi udah dikasih tahu zakat itu wajib. Nanti siap-siap bayar zakat gitu. Pemahaman bahwa Islam ini adalah agama fisik maupun hartanya. Diambil dari diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diserahkan kepada orang-orang fakir. Jadi ini adalah realitas bahwa manusia itu realitasnya kita tahu bahwa nggak semuanya kaya. Jadi ketika ada konsep zakat ini, Islam itu dari awal sudah memiliki sistem bahwa jangan sampai ada orang itu nggak makan gitu kira-kira. Maka dengan aturan apa? Allah itulah yang mengatur itu dengan apa? Adanya zakat ini, bunda-bunda sekalian. Dari zakat ini sebenarnya adalah dari kalau kita lihat rahasianya itu adalah penjagaan Allah kepada umat Islam sebenarnya. Sampai ada umat Islam itu harus kuat. Nah, kuat itu kan salah satunya apa unsurnya? Yaitu terpenuhnya makan, benar nggak? Artinya jangan sampai ada orang makan aja, muslim itu ada nggak makan. Maka sistemnya apa yang Allah buat dengan adanya perintah zakat ini. Karena kata Nabi, diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir. Fakir itu kan orang nggak memiliki apa-apa. Ya, dia tidak ada pun tapi nggak mencukupi. Bisa jadi udah kerja dia tapi nggak cukup. Bisa jadi makannya kurang. Jadi memastikan dia bahwa makannya itu terpenuhi, kebutuhan asasnya terpenuhi. Ya. Kemudian kita beralih ibu-ibu sekalian terhadap pemahaman penting terkait zakat harta ini. Ya, zakat harta ini itu termasuk rukun Islam. Ya, jadi dia rukun Islam. Sehingga kalau rukun Islam, yang pertama harus kita pahami, yang namanya rukun Islam itu, ketika ulama menetapkan ini rukun Islam yang 5 itu, bukan berarti membatasi Islam itu hanya 5 itu. Paham sampai sini? Jadi harus pahami dulu bahwa ketika kita dengar istilah rukun itu kan artinya pondasi, kayak bangunan, tiang-tiang itu. Tetapi harus kita pahami ketika dibatasi rukun Islam itu 5, bukan berarti Islam itu hanya cukup dengan 5 itu.
Tapi untuk menjelaskan kepada kita bahwa nggak ada seorang muslim satupun yang meninggalkan ini gitu. Yang 5 ini, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Artinya itu udah minimal banget gitu. Tetapi apakah Islam itu hanya itu? Enggak, karena kan rukun. Rukun itu kan pondasi. Berarti belum bicara dindingnya mana, belum bicara pintunya mana, lantainya mana, kamarnya mana, jendelanya mana. Dan ada kewajiban-kewajiban yang lain. Kewajiban apa yang lain? Banyak. Masih banyak kewajiban yang lain. Kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, kewajiban dakwah, kewajiban terkait hak manusia lain ya. Memuliakan tamu, memuliakan tetangga, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada pasangan, itu kan kewajiban-kewajiban yang lain, itu juga bagian dari Islam. Gitu. Jadi ketika mengatakan saya yang penting udah 5 ini, terus akhirnya dia tidak peduli sama dia tidak bergaul dengan pasangannya dengan baik. Mana ada Islam seperti itu? Karena Allah juga yang mengatakan, Tuhan yang mengatakan wajib mendirikan sholat dan menunaikan zakat itu adalah Tuhan yang sama yang mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah kepada istri kalian dengan cara ma'ruf. Itu sama kok, Ben. Kemudian kita apakah seorang suami mengatakan udah cukup? Enggak, gitu. Ya, dua-duanya harus ditaati. Begitupun seorang wanita nggak bisa mengatakan yang penting rukun Islam saja, saya udah haji, udah paten itu. Ya, mendidik anaknya, ya. Menjadi ibu dan rumah tangga. Enggak, itu sama. Itu sama. Yang mewajibkan ini sama yang itu sama saja. Jadi jangan sampai dibedakan. Yang kedua, budak-budak sekalian, zakat itu zakat harta itu termasuk ibadah mahdhah, murni. Maksudnya apa? Kalau ibadah murni itu berarti tata caranya, ketentuannya itu bersifat tauqifiyah. Tauqifiyah itu maksudnya kata waqafa. Waqafa itu kita berhenti. Maksudnya nggak boleh membuat aturan sendiri, nggak boleh. Jadi kayak sholat misalnya, itu tata caranya udah begitu. Datangnya harus dari dalil gitu. Nggak boleh ngada-ngadain misalnya. Boleh nggak kita sholat itu sambil misalnya nonton TV misalnya? Nggak bisa, nggak sah. Boleh nggak Ustaz? Kalau saya itu sholat, ya, tapi saya nggak wudhu, boleh nggak? Nggak bisa, tauqif. Man ahdasa hatta yatawaddo. Tidak ada sholat ya orang yang berhadas sampai dia berwudu. Itu yang mengatakan itu juga aturan itu dari Nabi. Jadi nggak bisa. Saya mau langsung sholat, Ustaz, ribet banget basah-basahan pakai wudu. Enggak. Ustaz bisa nggak kalau saya lagi junub, saya nggak usah mandi, pengen langsung sholat? Nggak bisa, sama. Jadi itulah tauqif. Jadi kita itu tata caranya itu nggak bisa ngarang-ngarang. Begitupun zakat. Zakat itu sama. Dari harta mana yang diambil, kepada siapa kadarnya berapa, ya, bagaimana ketentuannya, itu semua tauqif, nggak bisa ngada-ngada, ya. Siapa yang berhaknya juga tauqif, nggak boleh mengada-ngada, nggak boleh nambah-nambahin atau ngurang-ngurangi, itu namanya tauqifiyah. Seperti sholat nggak boleh, misalnya Ustaz boleh nggak saya balik rukunnya, saya mau salam dulu Ustaz, baru nanti takbirnya belakangan, boleh nggak? Takbiratul ihramnya nggak bisa. Itu kayak begitulah, itu namanya tauqifiyah. Jadi oleh karenanya tauqifiyah, zakat itu memiliki ketentuan khusus, baik menyangkut muzakkinya, mustahiknya, ya, muzakki itu orang yang berzakatnya, itu ada ketentuan siapa aja yang syaratnya wajib dia zakat. Kemudian mustahik siapa orang yang berhak menerima zakatnya, kemudian amil itu petugasnya, itu juga memiliki ketentuan. Jenis harta yang dikeluarkan, apa saja dari harta mana saja dikeluarkan zakat itu juga ada ketentuannya. Waktu pelaksanaannya juga ada ketentuannya. Kadar dan ukuran berapa yang dikeluarkan juga ada ketentuannya. Jadi itu namanya tauqifiyah. Yang dimana kita nggak bisa dalam hal ini, kita nggak punya andil, manusianya nggak punya andil. Nggak punya andil kita misalnya ikut campur. Ngatur-ngatur. Ya, diambil semua zakat dari semua harta, nggak bisa. Nggak bisa kemudian diambil. Jadi nggak boleh itu dianalogikan. Kalau diambil dari sini, berarti dari sini boleh nggak? Nggak bisa. Semua sudah sesuai dengan ketetapan yang Allah tetapkan. Ya. Kemudian kita beralih, apa sih makna zakat itu? Ya kita bicara zakat, ya tentu kita harus tahu apa itu zakat. Zakat itu secara bahasa artinya an-numu. An-nama. Artinya apa? Tumbuh dia. Zakat itu artinya ya. Jadi kalau dikatakan di Al-Qur'an itu kadang-kadang dengan kata zakat itu maknanya adalah tumbuh. Secara bahasa itu maknanya adalah tumbuh. Seperti di misalnya
ketika dikatakan orang Arab mengatakan zakat zar'u, maknanya adalah nama zar'u. Jadi pertanian itu naik, berkembang. Itu namanya zakat. Adapun secara istilah, zakat itu artinya adalah dinamakan zakat itu bertambah. Karena dengan dia bertambah harta itu, bertambah keberkahannya. Jadi bertambah keberkahannya karena apa? Ketika kita melakukan zakat itu ada doa dari yang mengambilnya, ya. Jadi ketika kita mengeluarkan itu ada keberkahan, bertambah keberkahan kita. Ada doa-doa, ya, karena orang yang mengambil harta itu kan ada doanya, kan. Ajarakallahu fima anfaqata wa barakallahu fima semoga engkau telah keluarkan. Ya, jadi itu ada keberkahan, ya. Ya, di mana dari itu tidak lain adalah untuk membersihkan harta-harta kita dari harta-harta syubhat juga termasuk, ya. Dan kita memberikan bahwa kita pahami bahwa dalam harta kita itu pas ada hak orang lain, baik itu haknya bersifat wajib maupun yang sunnah. Yang wajib itu seperti zakat, yang sunnah misalnya seperti, ya, baru anak lahir bayi itu kan ada yang sunnah seperti akikah, itu kan harta. Itu kan hak terkait anak itu yang lahir, itu juga ada hak, itu tetap dikatakan hak orang lain. Seperti ada orang miskin nggak bisa makan, tetangganya itu ada haknya yang harus dia tunaikan, gitu, yang harus dia tunaikan. Nah, ini zakat ini ada terkait harta yang sifatnya wajib. Tadi disampaikan zakat itu disyariatkan pada tahun keberapa? Pada tahun kedua Hijriah. Jadi udah tahu kita kalau ditanya kapan zakat itu disyariatkan, pada tahun kedua Hijriah. Di mana itulah waktu yang sama dengan disyariatkannya puasa Ramadan. Jadi kalau kita kaitkan dengan Ramadan, bunda-bunda soleh sekalian, bahwa pensyariatan zakat dan puasa itu kan menggabungkan dua ibadah, fisik dan harta, benar nggak? Yang mana sebenarnya ini para sahabat itu bahwa akan ada kewajiban yang lebih tinggi lagi dari itu, yaitu jihad. Jadi setelah disyariatkannya puasa Ramadan dan disyariatkannya zakat ini, enggak lama di situ pada bulan Ramadannya ibu-ibu sekalian, itulah terjadi perang Badar. Jadi perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Bayangkan kan gitu. Baru diwajibkan zakat itu karena apa? Udah disiapkan mereka. Fisiknya dengan puasa, mengeluarkan harta dengan zakat. Setelah itu apa? Ada kewajiban untuk kemudian mereka berperang, ghazwa, ya, Ghazwatul Badr namanya, berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Sehingga ketika sudah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, hukumnya wajib. Jadi fardu ain. Ya, fardunya. Ya. Artinya apa? Kalau meninggalkan zakat tanpa uzur, ya, maka dia hukumnya dia apa? Nanti kita akan bahas. Jadi berdosa dia. Dia berdosa. Dalilnya apa? Dalilnya ya diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u marrakin." Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat dan rukulah berserta orang yang rukuk. Jadi banyak kalau kita baca ayat Al-Qur'an itu perintah salat itu nempel langsung dengan perintah zakat. Nempel. Jadi nggak terpisah, banyak itu. Ya, warka'u marrakin. Dalam surah Al-Baqarah juga alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang, siapa orang yang bertakwa itu yang mendirikan salat dan menginfakkan sebagian apa yang Allah berikan kepadanya. Nempel. Jadi nggak bisa terpisahkan. Salat sama zakat itu udah sesuatu yang udah pasti. Puasa nggak disebutkan selain. Jadi kalau salat zakat itu udah pasti yang nggak boleh ditinggalkan. Saking pentingnya nempel dia. Gitu. Dalam ayat lain surat At-Taubah dikatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ya, perintah Allah kepada siapa? Pada para orang-orang yang mengurusi urusan kaum muslimin, ya, penguasa pada lain, untuk mengangkat amil. Bahwa zakat itu pada dasarnya itu diambil, dijemput zakat itu.
dari sebagian harta mereka. Oleh siapa? Petugasnya. Dengan zakat itu kamu membersihkan, apa hikmahnya zakat itu? Membersihkan harta kita, mensucikan diri kita, dan kemudian kita dapat doa dari orang-orang yang mengambilnya. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Jadi kalau misalnya merasa nggak tenang dengan harta yang kita miliki, bisa jadi apa? Kita punya harta nggak pernah didoain. Ya, gimana mau didoain nggak pernah zakat kan gitu. Salah satu yang kalau mau didoain itu zakat, ikut keluarkan zakatnya gitu. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Apa hukum zakat harta? Hukumnya adalah tadi sudah diwata apa wajib atau dengan istilah lain fardu ain atas setiap muslim. Nah, ini ada yang telah memiliki nisab. Apa itu nisab? Kadar minimal. Nanti kita akan bahas ya insya Allah di sesi kedua. Setelah dikurangi utangnya dan berlalunya 1 haul. Haul itu apa? 1 tahun hijriah. Ya, jadi apa? Muharram, Safar, ya, sampai apa? Zulhijjah. Jadi berlalunya 1 haul. Haul itu 1 tahun hijriah. Jadi pakai hitungannya itu bukan hitungan Masehi tetapi hijriah, karena itu adalah kalendernya, hitungan kaum muslim itu tahunnya adalah dengan hijriah. Ya, hijriah. Siapa yang wajib zakat? Apa syaratnya sehingga dia wajib? Yang dimana kalau dia tinggalkan puasa itu dia berdosa. 1, Islam. Berarti kalau kita Islam semua ini yang hadir, berarti punya peluang untuk berzakat. Yang kedua, merdeka. Tentu kita merdeka. Merdeka itu lawannya budak. Dulu budak itu ya itu adalah milik tuannya. Jadi dia nggak berzakat. Tentu kita semua ini secara hukum ya kita merdeka semua. Berarti udah 2 kita terpenuhi. Ketiga, ini bisa berbeda kita. Punya nisab nggak? Nisab ini adalah kadar minimal. Nanti kita akan bahas setiap jenis harta tertentu itu punya nisab. Nisab itu kadar minimal sehingga dia itu berpotensi wajib zakat. Kemudian harta itu harus dimiliki secara sempurna. Maksudnya itu memang harta dia. Ya, bukan harta masih dalam angan-angan dia, bukan harta yang masih dalam hitungan bisnis dia, enggak. Itu atau dalam rencana dia bahwa tahun ini saya harus punya harta, enggak. Ini memang udah dia miliki secara sempurna. Ya, dia harus miliki secara sempurna. Ya. Kemudian yang kelima syarat zakat itu adalah berlalunya haul. Tadi saya bilang. Ya, bahwa haul itu yang dikatakan haul itu adalah apa tadi haul? Berlalunya nisab tadi itu ya, berlalunya nisab itu sebentar nih. Nisab itu berlalu 1 tahun Komariah ya. Jadi tahunnya hitungannya itu bukan Masehi melainkan tahun Hijriah ya, tahun Hijriah. Ya, ini. Ya, jadi haul itu bertahan selama 1 tahun. Nisab yang sebabnya kan nisab. Nanti kita akan bahas lebih sip. Jadi sebab seseorang itu wajib zakat itu sampainya nisabnya. Dan itu nisabnya itu bertahan, syaratnya itu berlalu 1 haul. Kecuali dari tanah, ya maksudnya ini apa? Tanaman, buah-buahan. Nanti ada buah-buahan yang wajib zakat. Kemudian untung perdagangan, ya karena nanti ada zakat barang perdagangan. Dan rikas. Rikas itu harta temuan. Bagaimana kalau seseorang itu udah sampai di stopnya, kemudian tahunnya telah tercapai tapi nggak mau zakat, maka lihat Nabi sendiri ketika ada harta zakat yang sampai kepada Baitul Mal, yang sampai kepada Nabi disetorkan, itu Nabi tidak menunda-nundanya. Dalam hadis disebutkan, di dalam rumahku ada harta zakat, maka aku tidak suka kalau harta itu terus tersimpan di rumahku, maka aku pun membagikan. Jadi ya itu Nabi itu bersegera ketika selagi ada asnafnya, mustahiknya yang berzakat, maka Nabi tidak menunda-nundanya. Dan ini terakhir ya pada pertemuan kita kali ini, kenapa kita harus berzakat tadi? Terakhir adalah bahwa kita semua tahu hukum orang yang enggan membayar zakat. Ya, jadi orang yang membayar zakat itu dibagi 2, bunda-bunda sekalian. Yang pertama, dia nggak membayar zakat karena bakhil, pelit. Seperti yang saya sampaikan tadi misalnya, kenapa saya harus zakat? Yang capek kerja saya, yang capek jualan saya, kok orang miskin dapat zakat? Enak banget dia. Nah ini bakhil, pasif, dia nggak mau ngasih orang miskin. Merasa bahwa yang dia miliki itu adalah kehebatan dia, aku yang capek. Jadi orang yang nggak mau zakat karena bakhilnya, pelitnya, nggak mau dia ngasih sama orang,
itu hukumnya fasik, dan fasik ini luar biasa ya. Fasik itu pasti itu bukan orang yang yang nggak selamat, ini fasik ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kategori orang yang nggak mau bayar zakat karena dia mengingkari kewajibannya. Nah, ini hati-hati. Ini udah merah ini. Jadi kalau mau mengingkari kewajiban zakat, termasuk kewajiban-kewajiban yang lain, kewajiban sholat, kewajiban zakat, nggak wajib puasa, nggak wajib sholat, maka hukumnya itu kafir. Ya, apa dia dihukumi kafir? Ya, statusnya apa? Murtad. Dan dia apa? Dia istitabah, namanya diminta taubat selama 3 hari. Kalau tidak mau juga, maka itulah kemudian berlaku hukumnya bagi dia itu apa namanya? Ditegakkan had baginya. Orang yang murtad itu dalam hadis sebutkan la yahillu damu illa bi ihda salasah. Tidak halal darah seorang muslim sampai dia apa? Kecuali karena 3 hal. Kata Nabi ada 3 hal yang membuat seorang darah itu halal. Pertama apa? As-sayyibuz zani katanya. Ya, laki-laki atau wanita yang pernah menikah kemudian berzina. Ini hukum mati nih. Ya, halal darahnya. Yang kedua, an-nafsu bin nafs. Membunuh. Ya, membunuh ya tanpa hak. Ya, membunuh muslim. Yang ketiga, at-tariku lidini, orang-orang yang meninggalkan agamanya. Tetapi ada kaifiahnya, dia diminta tobat dulu selama 3 hari. Kalau nggak mau juga, dia tetap mengatakan enggak, saya tetap nggak mengatakan wajib. Maka dia apa? Dikena had, namanya kena hukuman. Ya, yang dilaksanakan oleh negara. Saya kira itu karena waktunya tadi sudah sampaikan sampai 2:30 ya. Kita perbanyak diskusi dulu apa insyaallah ya. Biar gantian ya. Karena puasa memang harus apa? Mendengar dari kedua belah pihak akhirnya. Dan tadi masih ada apa? Info-info yang lain. Baik, begitu saja saya kembalikan forum ini ke Ibu Nuni. Ya, baik. Jazakallah khairan Ustadz. Mudah-mudahan nggak jadi haus ya Ustadz ya 1 jam. 1 jam berbicara. Nggak masalah insya Allah ya. Insya Allah. Oke. Baik Ustadz, ini MT Horetunisa memberikan 10 hadiah untuk nonton online Nusarara. Jadi jika di antara bunda-bunda ada yang bertanya, nanti insya Allah akan dipilih oleh Mbak Mayanti untuk mendapatkan giveaway ini. Dan salah satu cara mendapatkan giveaway-nya adalah dengan bertanya, Ustaz. Masya Allah. Semoga menjadi. Jadi udah bertanya ya untuk kepentingan masing-masing dapat hadiah lagi, masalah itu. Bunda bertanya, kami memberikan hadiah, Masya Allah. Insya Allah berguna nih untuk bulan puasa, untuk anak-anaknya nonton Nusarara secara online ya, bisa nobar bareng sama sepupu-sepupu gitu sekeluarga di rumah. Tinggal pasang proyektor aja Ibu ya. Tinggal pasang proyektor, jadi nobar gitu ya Ustadz ya, dengan suasana bioskop, Masya Allah. Izin membacakan pertanyaan pertama Ibu. Ya Ustadz. Ini dari Mbak Tri Purnami. Untuk zakat harta sudah haul dan sudah dizakatkan. Apakah harta yang disimpan itu diharuskan lagi berzakat di tahun berikutnya? Demikian Ustaz pertanyaannya. Baik ya. Jadi kan syarat zakat itu ya, zakat itu ketika selama terpenuhi syarat wajibnya, maka selama itu zakat itu tetap wajib. Jadi zakat itu bisa berulang kewajibannya. Sebagaimana Ramadan. Berbeda dengan haji. Haji itu kan berulang kewajibannya hanya sekali. Jadi itu prinsipnya, kaidah begini. Untuk zakat harta, selagi terpenuhi syarat wajibnya yang 5 tadi, maka selagi itu zakat itu akan berulang. Jadi misalnya kita udah punya zakat harta ini, haul, nisab udah terpenuhi, haulnya 1,2 terpenuhi, kita tunaikan pada tahun itu, kemudian itu bertahan lagi nisabnya sampai haul ke depan, maka dikeluarkan lagi 2,5%-nya. Ya, karena apa? Itu nggak pernah hilang. Kewajiban itu selagi punya harta, sebabnya nisabnya tercapai dan bertahan syaratnya haulnya, maka selagi itulah kemudian akan berulang kewajiban itu. Karena apa? Karena ini apa namanya? Kewajiban yang dia harus dikeluarkan selagi terpenuhi syarat pada dirinya tadi. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Bunda-bunda kalau ada yang mau bertanya langsung ini boleh banget ya. Jadi mungkin ada pertanyaan yang lebih detail atau lebih spesifik gitu, mau bertanya langsung kepada Ustadz, ini silakan, boleh banget. Tapi mudah-mudahan sih bisa sesuai dengan tema ya Ustadz ya. Karena untuk Rabu depan kita baru akan membahas mengenai pembagian zakat mal ya.
Jadi kalau yang sekarang ini masih mengenai ada apa dengan zakat, begitu fikih zakat, kewajiban zakat, nanti untuk detailnya insya Allah akan dibahas Rabu depan. Ya, baik, sebentar saya cek dulu apakah sudah ada yang raise hand. Ini pada ngantuk atau gimana ya jam segini ya? Masih pada hadir kan bunda-bunda? Coba ini semuanya videonya off. Iya, hadir. Mungkin ada yang mau bertanya langsung atau silakan tulis di kolom chat. Sebentar Ustaz, saya coba cek dulu di kolom chatnya. Chat ada itu masuk dari Ibu Ica kayaknya. Sebentar Ustaz. Dari Ibu Ica, betul. Dari Ibu Ica, Assalamualaikum, izin bertanya, jika bentuk hartanya beda-beda, misalnya tabungan, logam mulia, reksadana, tanah yang tidak dipakai, menghitung nisabnya gimana ya Ustadz? Syukron. Ya, pertama harus dipahami bahwa setiap setiap jenis harta zakat itu memiliki nisab dan haulnya masing-masing. Jadi ini kalau ini secara garis umumnya begini, misalnya tabungan, ya kalau berupa uang, maka kalau dia terpenuhi nisabnya, ya nisab perak, nanti kita bahas kenapa perak ngikutnya bukan nisab emas. Nanti sebenarnya sesi dulu saya. Jadi intinya kalau misalnya kita punya tabungan, ya tabungan di bank dan kemudian dia memenuhi nisabnya, ya mengikuti nisab perak, ya maka dan bertahan satu haul itu maka dia memiliki nisab tersendiri. Ya jadi di logam mulia jenisnya beda maka dia punya nisab tersendiri. Jadi itu beda-beda masing-masing, ya dan punya haul masing-masing. Karena pada dasarnya kan semua ini pasti tercapainya nisabnya kadar minimal kan beda-beda. Maka ketika beda jenisnya, beda. Jadi kaidahnya begini, beda jenisnya maka tidak digabung nisabnya. Misalnya kalau kan zakat itu ada zakat hewan ternak, maka itu tidak digabung dengan zakat emas dan perak. Perdagangan juga digabung, jadi masing-masing punya. Logam mulia punya hitungan sendiri, tabungan sendiri. Reksadana, nah ini saya ingin sampaikan dulu, reksadana ini asuransi bukan? Investasi Ustaz. Investasi. Investasi Ustadz, bukan asuransi. Oke. Kalau investasi kan itu pada harta yang dikembangkan. Maka tinggal dilihat apakah di situ ada nggak aktivitas jual beli barang. Gitu. Sehingga ketika dia jual beli barang, maka nanti bisa masuknya nanti zakat barang perdagangan. Jadi tanah yang tidak dipakai, tanah yang dipakai ya tidak ada zakatnya. Tetapi ini ada hukumnya, dalam hadis disebutkan hati-hati kita yang punya tanah yang nganggur. Ya, bahwa secara hukum itu 3 tahun nggak dipakai itu secara hukum negara itu harusnya mengambilnya. Maka kata Nabi apa pilihannya? Kalau kamu tidak bisa mengolahnya, maka berikan kepada orang lain untuk dipakai. Agar kenapa? Karena tanah itu adalah sumber kehidupan. Di situ dari makanan. Kalau dia untuk tanah pertanian, maka hendaknya itu dikelola. Jangan dibiarkan atau dibangun. Yang penting jangan sampai ada yang nganggur harta kita. Karena hati-hati kita akan dihisab atas harta kita. Jadi pada dasarnya kan prinsipnya tanah yang bagaimana tidak ada zakat pada tanah yang tidak dipakai. Kenapa? Karena tanah itu harus dipakai. Tanah yang dipakai juga nggak ada zakatnya kecuali yang terkait dengan zakat pertanian atau buah-buahan. Ya itu. Jadi yang mungkin ada zakat itu tabungan. Itu punya itu tersendiri. Jadi hitung tersendiri. Jadi kita buat hitungan sendiri nisabnya. Logam mulia sendiri. Reksadana tergantung ini ada bisnisnya, bisnis real nggak, barang nggak? Ada barangnya nggak? Karena kalau ada barang baru nanti dia masuknya zakat barang perdagangan dengan nisab dan haulnya sendiri. Kemudian kalau tanah yang tidak dipakai tidak ada. Ya karena yang ada itu adalah pada tanah yang dipakai untuk pertanian atau buah-buahan. Hitung-hitung nisabnya gimana? Insya Allah ya pekan depan akan kita bahas nisabnya Ibu. Tetapi konsepnya udah tahu kita bahwa masing-masing punya hitungan tersendiri gitu. Jadi jangan dicampur karena dia beda jenis yang harta zakat yang zakat harta yang berbeda-beda. Kira-kira begitu Ibu. Mudah-mudahan menjawab. Iya, maaf Ustaz, mau negasin lagi nih. Jadi misalnya nih contohnya tabungannya hanya 5 juta, terus logam mulianya hanya
20 gitu. Nah, itu kan berarti belum mencapai nisab masing-masing gitu ya. Itu berarti nggak perlu dibayarkan zakatnya gitu ya? Jadi kan kita nanti kenapa uang kertas itu nanti akan kita bahas ya. Nanti uang kertas itu pada dasarkan uang kertas yang beredar itu statusnya hampir sama dengan dulu kan mata uang muslim itu kan dinar dirham. Ketika terpenuhi 2 syarat. Pertama, dia namanya adatut tabadul, untuk alat tukar, dan kemudian alat untuk menghargai barang dan jasa. Uang kertas sekarang itu terpenuhi. Tetapi kalau dirinci lagi faktanya, uang kertas sekarang itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Pertama ada namanya uang kertas namanya naibah, pengganti. Yang dimana uang kertas yang beredar sekarang itu memang di backup dengan emas 100%. Maka kalau itu faktanya, maka uang yang kita miliki sekarang itu nanti ngikut ke emas logam mulia yang kita miliki. Paham Ibu? Paham Pak Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya uang kertas yang dia di backup sebagiannya. Namanya wasiqah. Ya. Jadi wasiqah itu uang yang beredar sekarang itu bisa di backup bukan 100%, bisa jadi cuma 50%-nya, 70%-nya, sehingga ya nggak full ya dengan dengan backup emasnya. Maka ini bisa sesuai dengan backupnya apa? Kalau backupnya emas berarti nanti ikutnya nisabnya emas. Kalau backupnya perak berarti ikutnya perak. Adapun yang ketiga, dan ini adalah uang yang beredar di negeri kita ini, itu namanya adalah uang kertas yang dikuatkan dengan undang-undang. Jadi yaitu dia sebenarnya nggak ada backup kita. Maka dalam hal ini uang emas uang kertas yang kita miliki itu para ulama dengan status uang emas kita itu ikut nisab mana? Karena dia nggak di backup dengan emas. Sebagian ulama dan yang pendapat yang kuat, karena kita uang kertas kita itu tidak di backup dengan emas karena bernilai, karena itu ada undang-undangnya, karena peraturan, maka dia ngikutnya dengan nisab yang lihat faktanya. Ibu punya logam mulianya apa? Kalau punya logam mulianya perak, maka ngikut ibu uang kertasnya. Tapi kalau emas maka beda, karena emas dan perak itu beda masing-masing. Itu dibedakan. Gitu kira-kira. Jadi kalau punya tadi ibu 5 juta itu uang kertasnya. Tadi saya sampaikan bahwa uang kertas kita itu bernilai karena undang-undang, nggak ada backup emas. Ya karena emas kita ya berkeliaran di Jawa, enggak ya, bukan ya. Emas kita diambil oleh asing ya, bukan ya. Jadi Freeport ya, emas kita yang banyak itu diambil. Kita tinggal cuman emas yang kecil-kecil yang kita pegang gitu. Ya, sehingga 5 juta itu belum sampai nisabnya Ibu. Ya, nisab perak itu 595 gram. Kalau terakhir 2 minggu lalu ya pas ada kajian offline itu, nanti update nggak jauh beda. 1 gram perak itu sekitar 11.000. Berarti nisab perak itu sekitar 7 jutaan Ibu. Berarti tetap nggak sampai. Kalau misalnya Ibu punya apa tadi? Emas berapa gram tadi? 20? Iya, 20. Contohnya 20 gitu. Kalau emas nggak sampai karena nisab emas itu 85 gram. Jadi kalau yang punya emas punya nisabnya pakai emas. Kalau yang perak uang keras sekarang ikutnya perak, maka dua-duanya itu nggak ada yang sampai. Tidak ada yang sampai. Jadi tidak wajib zakat. Tetapi yang saya sampaikan, Ustaz, kalau gitu kapan saya wajib zakat? Begini konsepnya. Zakat itu kan sebenarnya atas kelebihan harta kita. Kan beramal dengan amal soleh dengan harta bisa. Ya berarti zakat itu kan ketika sudah sampai nisabnya, batu baru itu diambil. Kalau kita nggak sampai nisab zakat, kita bisa nggak beramal dengan harta kita? Bisa. Wakafin seluruh harta kita juga nggak apa-apa. Mau kita kasih hadiah dengan orang lain juga nggak apa-apa. Jadi tergantung persepsi kita dulu. Kita mau meraih amal. Nggak usah sampai nunggu zakat. Karena zakat itu punya kewajiban ketentuan tertentu ketika wajib. Tapi kalau kita misalnya ingin dalam berprinsip bahwa kita ingin meraup amal sebaik-baiknya baik dengan harta kita, maka jangan tunggu zakat. Ya udah, dengan harta yang ada, udah mau apa? Ada anak yatim santuni, ada orang miskin yang lapar, nggak perlu tunggu zakat, langsung kasih sebagai sedekah. Gitu kira-kira Ibu. Mudah-mudahan menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Semoga paham ya Mbak Ica ya. Iya, paham. Kalau masih kurang jelas mungkin nanti di sesi kedua ya akan lebih jelas lagi, lebih detail lagi insya Allah penjelasannya. Iya siap, terima kasih ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin ke pertanyaan berikutnya Ustadz, ini dari Mbak Astri. Bisa kita membeli sembako untuk orang-orang yang kekurangan bila diniatkan zakat mal jadi mengurangi besar zakat yang mesti dikeluarkan, apakah boleh? Jadi ini apa dalam fikih disebut dengan hukmu ta'jil zakat, hukum ya, hukum mensegerakan zakat. Jadi orang yang mensegerakan zakat itu, bunda-bunda sekalian, itu ada enggak? Tes, suara saya masih jelas? Jelas Ustaz. Cuma mungkin apa tadi saya bilang? Ya memang ini karena ikut wifi-nya handphone. Tadi saya sampaikan bahwa orang yang mensegerakan zakat itu ada dua macam. Ada berapa? Ada dua macam. Yang pertama adalah orang yang memang belum terpenuhi nisab baginya. Jadi misalnya kita ini punya tadi misalnya tabungan cuma 5 juta. Kemudian itu kan belum zakat. Kemudian di tengah-tengah itu kita kemudian bersedekah, ngasih sembako misalnya senilai 1 juta. Anggaplah 1 juta. Kan waktu tahun depan harta kita itu jadinya 10 juta. Kalau di seperak itu 1 juta udah terpenuhi. Kemudian apakah sejuta yang tadi kita keluarkan itu bisa nggak ngeluarin beban zakat, kadar zakat yang sudah akan dikeluarkan dari 10 juta itu? Nggak bisa. Ya, karena apa? 1 juta yang dikeluarkan itu ya niatnya sebagai sedekah aja. Karena pada saat itu dia belum wajib zakat. Jadi ketika tercapai 10 juta, berlalu 1 haul, maka zakatnya keluarnya 2,5% dari 10 juta itu lagi. Jadi yang 1 juta dikeluarkan itu tidak bisa mengurangi 2,5% dari 10 juta itu. Itu kondisi yang pertama. Yang kedua adalah orang yang mensegerakan zakat yang dia sudah memiliki nisab. Jadi nisabnya misalnya dia punya emas. Emas itu kan nisabnya 85 gram. Ya. Saya punya 85 gram nih. Ya. Maka 90 gram. Kemudian dia punya 85 gram itu, anggap 100 gram lah, biar lebih gampang. Itu udah lebih dari nisab. Punya 1 Muharram. 1 Muharram tahun lalu awal. Ternyata di Ramadan ini saya ingin mensegerakan. Saya pengen Ramadan ini tuh ingin meraih berlipat pahalanya ganda di Ramadan. Itu boleh nggak? Boleh. Ya, dia boleh menunaikannya. Sehingga kalau misalnya nanti dia tunaikan misalnya 2,5% dari yang 100 gram itu kan berarti 2,5%, 2,5 gram berarti. Tetapi nanti pada akhir haul ini bulan Ramadan, dia wajibnya pada tanggal 29 Zulhijjah. Ternyata hartanya hilang, hartanya terpakai atau musibah lah. Maka 2,5% tadi itu bukan sebagai zakat lagi, sedekah hitungannya. Tapi misalnya kalau ternyata misalnya 2,5% itu pada tanggal 29 Zulhijjah itu tetap bertahan 100 gram itu, maka yang 2,5% tadi sebagai yang ada. Jadi misalnya kalau mau mengeluarkan misalnya apakah harus semuanya? Boleh, setengah juga boleh. Tadi maksudnya itu kali ya. Jadi saya baru mengeluarkan misalnya 1 juta. Misalnya 1 gram itu 1 juta. Karena 2,5 gram itu kan 2,5 juta misalnya. Kalau konversi 1 gram 1 juta, berarti 2,5 juta. Ramadan ini 1 juta dulu saya keluarkan beli sembako. Terus 1,5 jutanya lagi karena tetap 1 gram saya keluarkan di akhir tahun, boleh nggak? Itu boleh. Itu boleh. Ya, itu boleh. Tapi ingat tadi catatannya harus melihat sampai nggak nisab kita. Kalau belum sampai maka tidak bisa mengurangi zakat yang setelahnya yang sudah sampai. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan menjawab. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya lagi oleh yang bertanya, ibu yang bertanya. Mbak Astri, semoga cukup menjawab ya Mbak Astri. Nih Mbak Astri juga kemarin ikut kelas yang offline lalu itu. Jadi baru ini teringat kali ya. Oke, baik Ustaz, izin pertanyaan berikutnya dari Mbak Oni. Ada kos-kosan yang setiap tahun memang dikeluarkan zakatnya, tapi untuk tahun ini rumah tersebut mau dijual dan tidak dikontrakkan. Apakah harus membayar zakatnya? Ada kos-kosan setiap tahun. Ya, zakat itu budak-budak sekali ya. Zakat itu cuma ada pada 4. Zakat harta itu hanya pada 4. Pertama, emas dan perak serta uang kertas yang mengikutinya. Yang kedua, atas barang perdagangan. Yang ketiga, atas hewan ternak, itu ada unta, sapi dan kambing. Dan yang keempat adalah zakat atas
buah-buahan dan biji-bijian. Buah-buahan itu ada kurma, ya, ada kurma dan anggur, kismis. Tanaman itu ada pada gandum dan jawawut. Jadi kalau ditanya apakah ada zakat kos-kosan, nggak ada nama istilah zakat kos-kosan. Yang ada itu apakah penghasilan dari kos-kosan itu punya sebagai zakat tabungan uang kertas atau emas, baru itu dikategorikan baru sebagai zakat. Jadi simulasinya begini, ketika misalnya ibu punya kos-kosan, anggaplah 50 pintu. Mudah Bu Oni benar 50 pintu? Amin. Atau Ustaz bukan 100 pintu Ustaz. Ya. 100 pintu misalnya bayarnya kan tahunan. Tahunan itu mungkin 1 tahun itu misalnya kos-kosannya bayarnya 5 juta. Berarti kalau punya 100 pintu berapa? 500 juta kan? Jadi di tanggal yang sama misalnya kos-kosan mahasiswa sama semua bayarnya, itu 100 pintu itu jadinya 500 juta. Berarti itu namanya bukan zakat atas kos-kosan. Bukan zakat kos-kosan, tapi zakat atas tabungan. Kita lihat yang 500 juta ini, kita tabung atau kita pakai? Kalau 500 juta ini kita pakai habis, berarti nggak ada zakatnya. Tapi misalnya kita dapat 500 juta ini dan kita tabung, maka itu nanti kena menjadi tergantung tabungannya apa. Apakah bentuknya logam mulia, perak atau uang kertas. Kalau logam emas, berarti ikut nisab emas. Kalau perak ikut nisab perak. Kalau dia uang kertas ikutnya nisab perak. Jadi tentu 500 juta itu mau ikut nisab perak emas itu uang kertas itu dia pasti lewat. Baru 500 juta ini ya ketika sudah bertahan 1 tahun kemarin wajib zakat. Walaupun ada niat untuk dijual, yang penting belum dijual. Ya apa gini? Jadi nggak ada pengaruhnya dengan dijual atau tidak dikontrakan, nggak ada pengaruhnya. Yang dilihat itu adalah uang itu masih ada nggak di tabungan ibu? Paham kira-kira? Jadi nggak ketika misalnya udah ada tabungan itu 500 juta itu, mau ibu jual ataupun ibu kontrakan atau mau apapun rumah kos-kosan itu, yang kita lihat itu adalah keberadaan tabungan yang 500 juta dari hasil kos-kosan itu. Jadi ketika situ sudah terpenuhi 1 tahun, maka 2,5% dikeluarkan dari 500 juta itu. Jadi nggak lihat lagi apakah dijual atau dikontrakkan, nggak ada lagi. Itu urusan lain, ya, itu urusan lain. Yang kita lihat itulah harta yang kita dapatkan dari hasil kos-kosan itu sebagai tabungan atau dipakai habis. Kalau ditabung maka berpotensi untuk zakat. Jadi nggak dilihat dijual atau dijual itu nggak pengaruh kepada zakat, ya, tidak ada pengaruhnya dalam hal ini. Mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Izin ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Arnis. Izin bertanya, untuk zakat emas atau perhiasan, apakah perhiasan yang kadar emasnya 80% tetap dihitung atau hanya emas dengan kadar 100% saja yang dikenakan zakat? Syukran. Ini ibunya belum ikut ya kelas belum ya. Baik. Pertama ya, memang terjadi perbedaan pendapat dalam hal zakat perhiasan. Tetapi ingat, zakat perhiasan yang memang diniatkan ketika belinya itu dipakai. Nah, itu apa ketentuannya. Jadi kalau kita beli perhiasan awalnya memang diniatkan untuk dipakai, maka itu 2 pendapat para ulama. Itu 1, ini dan pendapat yang paling kuat roji, itu tidak ada zakatnya. Ya, yang kedua mengatakan ada zakatnya. Tapi kalau misalnya dari niatnya bentuknya aja perhiasan, tapi sebenarnya untuk kita investasi, maka itu tetap ada zakat emas di situ, gitu. Paham di sini? Ya. Yang kedua, zakat perhiasan itu tidak ada zakat kalau yang memakai itu adalah orang-orang yang memang membolehkan memakai perhiasan, yaitu seperti misalnya suami beli emas tapi dipakai istrinya, itu ada zakatnya. Tapi kalau misal itu tidak ada zakatnya maksudnya. Tapi kalau misalnya zakat emas perhiasan itu diniat tapi dipakai oleh laki-laki yang haram dia memakai emas, maka dia tetap ada zakatnya karena pakai emas. Nah, itu ketentuannya. Kemudian bagaimana? Anggaplah bahwa ini zakat perhiasan niat dari awal untuk dipakai, kemudian itu adalah memang dipakai ya dipakai dan dia emas. Maka apakah dari 100%? Enggak. Ya. Maka dihitung berapa persennya, tinggal nisabnya aja. Misalnya kalau 100% kan jelas itu nisabnya 85 gram. Kalau misalnya dia 80%, maka tinggal dikali berapa minimal kita miliki sehingga sampai 85 gram. Misalnya kita simulasi dulu. Jadi pokoknya itu harus dikalikan kadarnya 80% kali jumlah emas yang kita miliki. Misalnya kita punya 100 gram. Berarti berapa 80% kali 100 gram? Sehingga berarti itulah yang 100%-nya.
Kan berarti berapa 80% dari 100 gram? Berarti cuma 80 gram. Ini udah sampai nggak nisabnya? Udah sampai nggak 80 gram? Tidak. Belum sampai. Maka kalau dia punya 80%, emas 80% cuma 100 gram, yang itu sebenarnya 80 gram lah, emas aslinya, emas murninya itu cuma 80 gram. Karena kan masuk 80% itu karena setiap 100 gram ada 80 gram yang murni, kan itu maksudnya kan. Itu clear ya, di situ kita clear ya. Maksud 80% adalah setiap 100 gram itu ada 80 gram yang murni. Berarti ini nggak sampai. Berarti kita punya 80%. Kita punya 150 gram. Berarti berapa itu? 120 gram. Ini udah sampai belum? Ke sini. Sampai berarti kalau 150 gram, itu ya patokannya ini, kalikan aja nanti. Mau 70% tinggal kali berapa jumlah. Mau 60% kalikan saja. Ya, yang penting harus emas asli ya, nggak boleh emas yang lagi berjalan, maksudnya emas ya yang tukang emas ya, tukang bakso itu nggak dihitung ya, itu berat soalnya itu ya, bisa puluhan kilo. Nah ini intinya berapapun kadarnya tetap dihitung berapa, berarti kadar aslinya murninya, berarti tinggal kali berapa kadar persentase emasnya. Kalau ini 150 gram, dia 120 gram, berarti ini ada potensi zakatnya, nisabnya terpenuhi. Begitu kira-kira Ibu. Jadi nggak mesti hanya 100 gram, enggak. Karena makna dari 80% itu adalah itu ada 100%-nya sebenarnya. Cuma 80%-nya aja gitu. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan menjawab. Ya, baik Ustaz. Izin lagi ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Anake. Assalamualaikum, izin bertanya, jika istri punya harta sudah mencapai nisab dan haul, bolehkah dibayarkan zakatnya dengan harta suami? Bolehkah dibayarkan zakatnya dengan baik? Saya ingin maksudnya gabung gitu, digabung. Coba Mbak Ana mungkin bisa bertanya langsung. Iya, maksudnya perhitungannya nanti digabung dengan harta suami juga, ada misalnya harta suami ada yang udah haul dan nisab. Nah, harta istri juga ada. Nah, nanti dibayarkannya tuh oleh barengan sama suami gitu, Ustaz. Jadi sebenarnya masing-masing punya harta gitu Ibu ya? Iya betul Ustaz. Baik, ini namanya begini kok prinsipnya, bahwa kata Nabi dalam hadis disebutkan la yujma'u baina muftariqin. Ya, jangan digabungkan di antara yang berpisah. Dan jangan wala yufarraq, dan jangan dipisahkan di antara yang sudah bergabung dari awalnya. Jadi untuk kasus harta istri itu nggak digabung. Dia punya nisab dan haul sendiri, ya. Jadi kalau dari awal memang terpisah, ya dia tidak ada kewajiban untuk digabung. Karena itulah asasnya zakat harta itu, yaitu atas seorang muslim atas hartanya. Jadi kalau misalnya kita semua ini berusaha untuk gabungi, pasti semua kena zakat kita. Saya misalnya punya uang 10 juta, ibu 10 juta, berarti kena semua 2,5%. Jadi kaidahnya begini, apa yang terpisah dari awal jangan digabungkan sehingga kena zakat, enggak boleh. Apa yang sudah bergabung, maka itu nggak boleh dipisahkan. Seperti misalnya mereka berakad kerjasama, itu kalau udah bergabung dari awal, akad syirkah namanya, itu nggak boleh dipisahkan ketika dari haulnya. Dan harta yang ibu miliki itu punya nisab sendiri Bu, haulnya sendiri Bu, jangan digabung. Tapi kalau misalnya ibu niatkan, misalnya suami dulu haulnya duluan suami, tapi ibu ikutkan, berarti ibu bukan zakat di situ jatuhnya, niatkan itu sebagai sedekah. Ya Ibu, silakan. Gini Ustadz, kalau misalnya memang perhitungan zakatnya udah terpisah Ustadz, misalnya harta istri sudah mencapai haul dan nisab, tapi dikeluarkan zakatnya tuh dibayarin oleh suami gitu. Nah, maksudnya cuman pelaksananya aja gitu, hitungannya masing-masing. Iya, boleh. Hitungannya udah masing-masing Ustadz. Boleh. Bukan, jadi nggak mesti istri mengeluarkan zakatnya dari harta istri itu gitu. Jadi istri tidak keluarkan. Kan, misalnya istri punya emas nih Ustadz, udah mencapai haul dia 85 gram dan sudah mencapai nisab itu. Nah dia kan harus mengeluarkan zakatnya itu. Tapi yang bayar zakatnya itu suaminya gitu Ustadz. Oh enggak, dari harta suaminya dikeluarkan? Enggak. Iya. Zakat itu harus dikeluarkan dari yang kena zakat, ya dari harta istri. Iya dari harta istri. Kira-kira cuma ibu ngasih 2,5%-nya titip sama suami. Ini malah gitu. Suami yang bayar zakatnya, enggak bisa. Iya, gitu kan kewajiban pada hartanya gitu. Jadi bayarkan dari harta istri itu
kepada suami, titipkan, itu yang benar. Tapi setelah itu Oh iya. kasihkan itu, dan jadi keluarkanlah dari zakat, kan membersihkan harta yang kita miliki. Oh Kalau iya. istri punya harta masing-masing, jadi kalau itu berarti kan yang dibersihkan harta siapa? Bukan harta istri, kan berarti tetap segitu. Harta suami. Setelah itu misalnya suami Oh, iya. mengatakan nanti ya, setelah itu suaminya masih hadiah, ya terserah kan gitu ya. Yang pasti saya sebagai Oh, iya. istri, saya harus mengeluarkan kewajiban dari harta yang saya simpan ini gitu. Kira-kira gitu. Oh iya. Jadi beda niatnya mudah-mudahan. ya Ustaz ya, kalau Iya. suami bayarin berarti itu mah hadiah gitu ya Ustaz. Iya, amannya Oh, iya. kasih dulu apa yang dari ibu. Oh iya iya. Ya, setelah itu mau ngasih ya itu ya hadiah. Ya, jadi Oh, iya. apa namanya? Diterima aja kan gitu ya. Dan siapa yang nggak mau terima kan kira-kira. Iya Baik. iya. Terima kasih, syukran Ustaz. Apaan? Enak juga ya Ustadz ya, yang bayarin suami gitu ya. Iya, Pak. Ya. Ya, suami yang bayar zakatnya ya. Baik. Oke, baik, ini ke berikutnya Ustadz. Aduh ini ya ada beberapa pertanyaan lagi saya bacakan sampai mungkin sampai jam 3 ya Ustadz ya, atau sudah lewat jam 3 ya. Oke, baik, saya coba cepat aja ya Ustadz ya. Dari Mbak Fit, izin bertanya, kalau untuk zakat fitrah bagi wanita yang masih single dalam rantauan, itu tanggungannya masih dengan ortunya ya? Kalau semisal ingin membayar sendiri karena domisilinya yang berbeda, tidak apa-apa juga kah Ustadz? Iya, baik. Seorang wanita itu selagi dia belum menikah, maka itu menjadi tanggungan, tetap tanggungan ayahnya. Ya. Ya, jadi maka kewajiban itu atas ayahnya. Ya, jadi makanya zakat fitrah, ya ini istilahnya berarti zakatul fitr, bukan zakat fitrah, zakatul fitr, kayak idul fitri, bukan idul fitrah. Ya, zakatul fitr itu atas laki-laki dan siapa yang ditanggungnya. Seorang laki-laki, anak perempuannya itu tetap tanggungannya sampai dia menikah. Ya, jadi kalau misalnya ayahnya udah menunaikannya, maka selesailah dia. Ibaratnya kalau anak perempuan tadi nggak menunaikan zakatnya secara pribadinya, dia nggak berdosa, karena ayahnya. Ya. Kalau misalnya ayah sudah tunaikan, kemudian anak udah selesai. Tapi kalau misalnya siapa anak perempuan ini pengen berzakat fitrah lagi, mau zakat lagi, ya udah itu, udah ya niatkan aja sedekah saja udah di bulan Ramadan. Ya, karena itu kewajibannya tetap ada ayahnya. Kecuali ayahnya mengatakan dia nggak mampu, menunaikan zakatnya. Karena nanti kita akan bahas zakat fitrah itu sebenarnya batasannya siapa sih yang wajib bayar zakat? Ya, zakat fitrah itu nanti nggak beda dengan zakat harta ya. Zakat harta kan ada nisabnya, ini nggak, dia ketentuannya lebih ringan gitu. Ya, nanti kita akan bahas di sesi ketiga. Tetapi dalam pertanyaan ini yang ditanyakan bahwa satu, anak perempuan selagi dia belum menikah itu tetap tanggungan ayahnya. Tapi kalau dia misalnya mengatakan kepada ayah, saya mau bayar sendiri, dan ayah yang mengizinkan, ya silakan. Misalnya karena terkait dengan diutamakan untuk membayar zakat itu di tempat domisili dia, walaupun boleh juga ya di tempat lain kan gitu. Karena apa? Al-aqrab yang lebih dekat, dan yang paling dekat itu lebih utama. Ya. Mudah-mudahan menjawab. Baik. Saat ini mungkin saya bacakan satu pertanyaan lagi ya Ustadz ya. Boleh. Sepertinya karena sudah mendekati waktu asar dan masih ada Cinta Quran yang akan presentasi. Iya. Pertanyaan terakhir dari Mbak Indri. Nanti untuk yang pertanyaannya belum terjawab, mungkin bisa diajukan lagi di Rabu depan ya teman-teman ya. Insya Allah Ustadz akan jawab kembali. Ini pertanyaan terakhir dari Mbak Indri, izin bertanya. Jika selama bekerja ditabungkan dana pensiun oleh perusahaan, setelah keluar bekerja dana belum diambil, apakah wajib zakat? Ya. Pensiun itu kan diendapkan oleh perusahaan, ya kan? Yang dimana tadi apa? Syarat dari sebab dari zakat itu adalah nisab, ya. Nisab. Nisab itu kalau misalnya sudah mengendap itu sampai nisabnya, maka sudah ada potensi zakat. Tetapi ada syarat yang lain bahwa itu apa? Dia dalam kepemilikan sempurna. Ya, bahwa itu dalam kuasanya. Ya. Jadi ibaratnya sebenarnya itu dia bukan nabung sebenarnya. Lebih tepatnya kalau nabung, namanya nabung itu wadiah. Itu kita itu memiliki kuasa sama apa yang kita tabung, benar nggak? Kayak saya nabung di bank 1 juta. Berarti namanya nabung itu mau saya ambil kapanpun bisa. Hakikatnya kalau uang pensiun itu bukan nabung, itu adalah uang yang diutang. Itu maksudnya piutang sebenarnya. Maksudnya piutang. Nah, sehingga itu maksudnya nanti zakat
Saya melihatnya itu lebih pada piutang. Karena apa? Karena itu tabungan itu nggak terpenuhi. Tabungan itu kapanpun kita taruh, kapanpun kita taruh, kapan kita ambil, terserah kita dalam kuasanya. Itulah makna dari bahwa seorang yang wajib zakat itu dia memiliki kepemilikan sempurna. Dia bebas mengambilnya, bebas dia berkuasa. Kalau ini pensiun ini sebenarnya bukan nabung, dia itu piutang, dipakai, diendapkan oleh pihak ketiga, ya pihak kedua lah, atau di pihak ketiga, pihak kedua yang mendapatkan. Kemudian pihak ketiga yang ya jadi itu dalam piutang orang, sehingga itu bukan dalam kepemilikan sempurna oleh yang memiliki uang pensiun itu. Sehingga ini dirinci, kalau memang misalnya uang tersebut nggak bisa diambil kapanpun, sulit untuk diharapkan diambil pada waktu sampainya haul, maka itu nggak dikeluarkan zakatnya setiap tahun, ya. Saya lebih cenderung bahwa kapan uang pensiun itu turun, maka ketika sudah puasa kita mengaturnya, maka disitulah dikeluarkan 2,5% itu. Jadi atas apa yang, karena itu dalam kuasa kita. Tetapi kalau pengen lebih bersih lagi, kita hitung saja. Kalau kita tahu nominalnya setiap bulan itu berapa, berarti di bulan keberapa sampai nisabnya kita pengen mengeluarkannya. Karena kan dari dasarnya apa? Zakat amal itu kan dikeluarkan dari harta yang ada di situ. Ini kan gimana kita mengeluarkan orang harta itu aja yang kita pegang? Tapi kalau misalnya Ustadz boleh nggak? Saya udah tahu itu nisabnya sampai haul juga udah sampai Ustadz. Di tahun kedua sekian, gimana tahun ketiganya saya mau aman Ustadz, boleh nggak? Keluarkan, itu lebih utama. Tapi nggak wajib. Karena apa? Itu bukan dalam kuasanya. Nanti ketika sudah pensiun baru bisa keluarkan, disitulah baru dia itu dalam kuasanya. Karena tadi syarat dikeluarkan zakat itu harus dalam kuasanya, kepemilikan yang sempurna. Kira-kira begitu. Allah. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Ini sebenarnya masih ada 2 pertanyaan. Mungkin kalau Ustaz jawab dengan ya atau tidak begitu aja, gimana Ustaz? Oke, dari Fahri. Dari Mbak Yanti dan Fahri, jawab singkat aja Ustaz ya. Apakah ada zakat profesi? Ya. Zakat profesi jawabannya dalam pendapat yang kuat, yang roji, mayoritas ulama itu tidak ada zakat profesi. Nanti kita rinci di pekan depan. Maaf Ustaz, tadi masih kurang paham yang menjelaskan emas perhiasan dan dipakai. Apakah tidak zakat? Iya. Yang di mana zakat? Ya tidak ada zakatnya kalau yang ketika membelinya itu niatnya untuk dipakai. Tapi kalau niatnya untuk ditabung itu ada zakatnya. Walaupun bentuknya perhiasan. Paham ya? Jadi yang dilihat itu niatnya. Ketika kita beli perhiasan, niatnya untuk dipakai memang. Walaupun nggak dipakai terus. Pokoknya nggak niatnya untuk dipakai. Tapi kan secara adat kan, secara uruf kan, kebiasaan kan kita tahu, masa ada orang beli emas perhiasan 1 kilo, mau dipakai di mana? Ya namanya perhiasan itu, ya paling ya 5 gram, 10 gram, ya paling banyak mungkin 50 gram. Mana ada, Ustaz saya beli perhiasan tapi 1 kilo, 2 kilo, di mana mau dipakai itu? 2 kilo itu ya kan gitu. Jadi dilihat niatnya, ya niatnya ketika dia misalnya niatnya untuk dipakai, walaupun nggak sepanjang tahun, pokoknya niatnya itu ada zakatnya. Tapi syarat kedua adalah dipakai oleh orang yang boleh memakainya, itu para wanita. Kalau dipakai laki-laki tetap ada zakatnya, walaupun dia perhiasan bentuknya. Begitu kira-kira. Ya, baik. Ustadz Afwan, ini Mbak Yanti ketinggalan. Jadi pertanyaannya, zakat mal apakah diperbolehkan diserahkan ke orang terdekat, baik itu tetangga atau saudara yang kita tahu kondisinya kekurangan. Dan pada waktu menyerahkan, kami sampaikan bahwa ini adalah zakat mal kami. Apakah boleh? Ya, pertama yang harus dipahami bahwa hanya 8 yang berhak menerima zakat selagi terpenuhi. Yaitu jadi intinya itu selagi terpenuhi dari 8 itu, mulai dari fakir, miskin, dan itu harus memang diteliti benar-benar ya. Itu yang pertama, benar-benar itu kita objektif, benar dia fakir miskinnya itu terpenuhi. Jadi bukan karena dia saudara kita. Itu dulu. Itu maka boleh. Maka yang lebih baik mana? Udah fakir miskin, tetangga kita, kerabat kita, maka itu 2 kebaikan. Pertama, menunaikan zakat, yang kedua silaturahim. Bagaimana? Apakah harus disampaikan bahwa zakat mal? Ya, tentu harus disampaikan. Ya, disampaikan karena kalau udah tahu, masa ada yang gengsi gitu kan. Kadang ini sering juga bertanya, Ustaz, nggak enak menyakiti. Mana menyakiti? Kan kita membantu dia. Ya kalau memang dia merasa dia fakir miskin, kan bukan aib. Ya, kenapa? Karena kita mengharapkan doanya dari dia. Kan doa yang kita harapkan, masa kita diam-diam saja. Tapi kalau misalnya juga disampaikan bahwa zakat mal juga nggak apa-apa, tidak apa-apa gitu. Tapi yang baik itu adalah disampaikan untuk apa? Doanya kita harapkan. Karena inna sholata sakanun. Doa-doa itu adalah menjadi penenang bagi keberkahan tadi pertama pada harta kita. Kira-kira begitu.
Ustadz, terima kasih. Alhamdulillah Ustadz, semua pertanyaan sudah terjawab, jadi tidak ada hutang untuk Rabu depan. Insya Allah pertanyaan baru Rabu depan. Jazakallah khairan Ustadz, Masya Allah, semoga memahamkan kita semua ya teman-teman ya, penjelasan mengenai zakat ini. Insya Allah kita ketemu lagi Rabu depan bersama Ustadz Iskandar. Sehat-sehat Ustadz. Oke, sebelum saya serahkan kepada Mbak Dina dari CKIC, kita tutup dulu ya Ustadz kajian hari ini ya, supaya mungkin yang sudah ada uzur bisa meninggalkan, dan saya sih berharap kita semua bisa mendengarkan presentasi dari Mbak Dina, karena ini insya Allah terkait dengan yang tadi Ustadz sampaikan. Jadi kalau teman-teman bingung mau menyampaikan zakatnya kemana, ini ada Cinta Quran Foundation yang insya Allah kita sudah kenal betul seperti apa foundationnya, dan kita kenal juga sama Ustadz Rafi Karim sebagai foundernya. Insya Allah bisa jadi salah satu jalan ya Ustadz ya. Oke, baik, kita tutup kajian kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, sekali lagi jazakallah khairan Ustadz, barakallahu fiik.